Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi strategi dividend investing yang Anda harus lakukan di sini adalah seperti kalau zaman dulu istilahnya adalah nabung saham. Tapi kalau kita di galeri saham, kita cenderung lebih menyebut istilah adalah cicil saham. Oke, kalau nabung Anda beli sekali, Anda simpen terus. Itu kadang suka jadi salah kaprah di sana. Tapi kalau cicil saham, Anda bayangkan Anda punya target nominal yang besar agar mendapatkan cash flow tahunan yang besar. Nominal besar itu Anda bisa dapatkan dengan cara mencicil setiap bulan, membeli saham perusahaan yang sama, yang memang berkualitas, tiap bulan dibeli terus, setahun berjalan bagi dividen, Anda tetap beli terus saham perusahaan tersebut, lakukan terus hingga nilainya makin lama makin gede. Semakin besar nilai saham Anda, otomatis kan semakin banyak lembar saham yang Anda miliki. Maka semakin besar lembar saham yang Anda miliki, dividen yang Anda terima akan semakin banyak. Oke, teman-teman, jadi itu dia ya. Jadi itu dia mengenai dividend investing. Kalau teman-teman misalnya mau mendapatkan list saham perusahaan yang cocok untuk kita lakukan dividend investing, Anda bisa cek kita di galeri saham ada Profit Trader Club. Profit Trader Club itu di sana ada investment list yang berisi saham-saham yang layak untuk diinvestasikan untuk mendapatkan cash flow dari dividen mulai dari sekarang hingga jangka panjang. Anda bisa cek ketika Anda sudah bergabung di Profit Trader Club. Kalau untuk teman-teman yang mau mendapatkan executive summary yang lebih komplit, membedah perusahaan tersebut, mengetahui overview perusahaan tersebut dan potensi ke depan, itu ada executive summary. Itu Anda bisa dapatkan ketika Anda bergabung di Profit Trader VIP. Jadi dalam momentum pembagian dividen season ini, kita akan merilis banyak report di Profit Trader VIP mengenai saham-saham emiten-emiten yang memang sudah terfilter oleh tim galeri saham layak untuk dilakukan dividen investing dalam jangka panjang. Oke, nah itu dia. Dari Bu Eni Kamsir, dollar cost averaging ya kok? Yes, betul Bu. Jadi, cara kita untuk memaksimalkan dividen investing kita adalah melakukan dollar cost averaging. Tapi mungkin istilah dollar cost averaging itu terlalu advance untuk kebanyakan orang. Maka kita sederhanakan jadi cicil saham. Di sana. Cicil saham, lakukanlah budgeting setiap bulan. Saya bisa beli saham perusahaan ini berapa juta setiap bulan. Anda beli terus di tanggal yang sama. Oke, di tanggal yang sama, dibeli, nggak peduli di harga berapa. Oke, bagaikan Anda melakukan pembayaran cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, gadget, dan lain sebagainya. Semakin Anda mencicil banyak, kalau cicilan KPR kan bayar bunganya gede ya. Tapi kalau nyicil saham, tidak ada unsur bunga tersebut. Semua uang yang saya keluarkan jadi lembar saham. Oke, itu dia teman-teman ya mengenai dividend investing yang merupakan sarana untuk memiliki multiple source of income. Tapi jangan asal pilih-pilih saham untuk investasi yang membagikan dividen, karena enggak semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia membagikan dividen. Poinnya di sana. Hanya segelintir perusahaan yang membagikan dividen, hanya sedikit. Semakin dicicil sahamnya, semakin dividen juga makin besar karena laba perusahaan makin gede. Tahun depannya lagi dari Singapura jadi kemana? Jadi misalnya ke ya gitu deh. Yang tadi Singapura sendiri jadi Singapura berdua gitu ya. Singapura bertiga, atau ke Bali bersepuluh gitu loh. Nah, itu poinnya di sana. Jadi it's a very good choice untuk teman-teman yang profesional di dalam perusahaan. Oke, lanjut ya. Pak Aceh Pak Biberi, masih saya hold baru 3 tahun, hold terus sampai anak cucu Vario. Itu betul Pak, itu setuju banget, saya dukung Pak Aceh ya. Kalau bisa tiap bulan dibeli terus. Bapak mulai sudah 3 tahun, artinya Bapak beli saham BRI dari sejak tahun 2020, artinya mungkin Bapak punya modal BRI di harga 2.400. Mungkin ya. Sebentar, BRI itu habis, oh enggak, BCA, ya kan? Jadi tahun 2020, BRI itu ada di harga, sempat turun ke harga 2.000
2100. Teman-teman, 2100. Kalau Anda beli saham BBRI pas pandemi tahun 2020 di harga 2100 dan dia membagikan dividen 288, oke, ini 288, kita bagi 2100. Maka dividennya adalah 13%, bukan 6%. 6% itu dari harga sekarang 4.700. Tapi kalau Anda beli di harga 2100, ini jadi 13%. Nah, bayangin nggak, orang-orang yang invest BBRI itu dari bukan sekedar tahun 2020, tapi mereka invest BBRI dari lama sebelum itu. Contohnya ya, sebentar. Dari sejak tahun, misalnya tahun 2010. Tahun 2010 BBRI itu harganya berapa? 1000. Hah. Tahun 2010 harga BBRI itu, oh enggak dong, 800. Ketika tahun 2010 BBRI 800, semua orang bilang udah mahal ya. Kenapa gitu? Karena beberapa tahun sebelumnya harga BBRI 400. Tahun 2009 harganya 400. Tahun 2010 harganya 800. Udah mahal. Gak menarik lah. Nanti tunggu turun ke 400 lagi. Kagak turun-turun. Nah, tapi orang yang mengerti konsep dividend investing dan dia mencicil saham dari waktu ke waktu, mungkin average dia sekarang ada di level 2000-an. Atau let's say 3000-an. Maka dividen yield yang 6% karena 288 dibagi 4.700, bukan itu hitungannya, tapi 288 dibagi average BBRI dia, let's say di 300. Maka dividen yield dia adalah udah bukan lagi 6%, tapi 288 bagi misalnya 3.000 ya. %9,6 di sana, teman-teman. Jadi apa yang Anda lihat mahal sekarang, mungkin mahal sekarang, tapi ketika perusahaannya terus tumbuh, berkembang, pendapatan naik, laba bersihnya naik, 10 tahun lagi, apa yang Anda lihat mahal sekarang menjadi murah. That's why konsepnya adalah cicil saham kalau nggak yakin all in. Dan tips untuk dividen yang bernilai adalah Anda harus mengupayakan invest di perusahaan yang rutin membagikan dividen dan berkualitas sebanyak, ini target ya, target investasi Anda ya, nominalnya berapa ya, sebesar aset terbesar Anda. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru mulai kerja, asetnya baru motor Vario 30 juta. Target Anda adalah cicil tiap bulan sehingga saham dividen stocks Anda bisa 30 juta. Mungkin teman-teman aset terbesar Anda adalah mobil CR-V 500-an juta. Maka target Anda adalah cicil saham dividen setiap bulan hingga menjadi nilai CR-V. Itu akan kerasa, teman-teman. Akan kerasa. Kalau aset Anda adalah rumah, nilainya misalnya 2 miliar, 5 miliar, target dividen investing Anda adalah seharga rumah. Kok gede banget? Ya biar hasilnya banyak. Dan hasilnya banyak itu bukan sekali beli harus banyak. Sama kayak Anda beli rumah. Harga rumah 2 miliar, 1 miliar, 500 juta, berapapun itu. Anda belinya kan nggak pakai cash. Anda bisa cicil. Cicil beli tiap bulan dibayar, tiap bulan dibayar. Cuman kalau cicil tiap bulan, nyicil, kan ada biaya bunga. Kalau di saham nggak. Ya nggak? Nyicil saham tidak ada biaya bunga. Uang yang masuk jadi lembar saham 100%. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nih dari Eko Novi, bahas dividen BMRI dong, kok lumayan jumbo juga. Yes, ini saya nggak ada waktu untuk membahas dividen-dividen yang akan dibagikan. Mandiri, ada BJB, ada BJTM, apa segala macam, UMTR, kita nggak akan bahas, tapi kita akan lebih bahas konsepnya. Poinnya adalah, teman-teman, poinnya adalah Anda harus invest di perusahaan yang kriterianya apa, yang layak untuk invest. Silakan dicatat. Ada 3. 1. Bisnis model. Kita bicara dividen,
kita bicara jangka panjang, kita bicara nggak cuma setahun. Kita nggak bicara beli sekarang untuk dapetin dividen bulan depan. Tapi saya beli terus, saya cicil terus tiap bulan, gaji saya sisihkan untuk beli dividen, keuntungan usaha saya sisihkan buat dividen untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan kalau bisa saya nggak jual-jual. Seperti rumah warisan. Orang tua kita bisa kasih warisan rumah karena rumahnya kagak dijual-jual. Kalau orang tua kita sebagaikan trader saham, rumahnya itu udah nggak ada untuk kita, udah kejual, ya kan? Perlakukan saham seperti itu, simpan lama. Nah, maka yang paling penting adalah bisnis model. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi, perusahaan ini, produknya selalu dipakai orang, selalu dibutuhkan orang, selalu dicari orang. Oke, kalau produknya Anda aja bingung, nggak jelas nih produknya apa, ya jangan invest. Tapi katanya bagus produknya, nggak peduli. Lu kagak ngerti, no invest. Invest in what you understand. Oke, itu yang pertama, business model. Yang kedua adalah GCG, Good Corporate Governance. Meliputi manajemennya dan ownernya. Mereka harus orang-orang yang serius membangun bisnis, perusahaan, dan memang perusahaan ini mereka memang andelin. Ini bukan perusahaan kecil dia yang gak ada apa-apanya dengan perusahaan besar dia di sana. Ini adalah perusahaan lucu-lucu dia. Wah, Anda gak bisa invest di perusahaan tersebut. Waktu, pikiran dia gak akan ke company ini. Tapi kalau ini company besar, andalan saya. Oke. Tulang punggung bisnis saya. Seperti itu. Dia akan serius mengelola perusahaan tersebut. Nah, itulah yang Anda harus cari, GCG. Dan yang pasti ya, manajemen dan ownernya nggak banyak masalah ya. Nggak banyak terlibat kasus inilah, apa segala macam, nggak kayak gitu. Yang ketiga adalah, baru yang terakhir, laporan keuangan. Oke, laporan keuangannya wajar. Dan somehow, buat kita yang awam, teman-teman, buat kita yang awam, laporan keuangan filter pertama, somehow, menurut saya, adalah lihat dia tiap tahun bagi dividen atau enggak, dan payout ratio-nya stabil atau enggak. Tiap tahun selalu bagi 40% sebagai dividen. 40%, 40%, 40% sebagai dividen. Itu bagus. Kalau makin tinggi gimana? Nggak apa-apa. Makin tinggi makin bagus. Tapi kalau tahun ini payout ratio-nya 40%. Tahun depan payout ratio-nya 20%. Tahun berikutnya payout ratio-nya 25%. Wah, lu nggak konsisten di sana. Artinya no commitment. Kalau mau gue bagi ya, gitu loh. Kalau gue untung gue bagi ya. Tapi kalau company yang selalu konsisten, misalnya 40% pasti bagi dividen, artinya dia serius terhadap bisnisnya, dia serius terhadap perusahaannya, dan dia serius terhadap pemegang sahamnya, baik dari pemegang saham terbesar sampai pemegang saham paling minoritas, hanya punya satu lot sekalipun. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu prinsip untuk kita mengetahui emiten mana yang layak untuk kita invest jangka panjang, terutama untuk dapetin dividennya. Oke, lanjut ya. Nih, Stock M, Dow Futures anjlok. Nggak ada masalah dengan dividen investing. Apakah dengan Dow Futures anjlok, BRI, gue nggak jadi bagi dividen ya? Mandiri, gue nggak jadi bagi dividen ya, gitu loh. BCA, gue nggak jadi bagi dividen ya karena laba perusahaan gue bakal turun nih. Lah, laba perusahaan tahun lalu juga udah terpublikasi kan gitu kan. Tetap bagi dividen. Maka kalau dia turun, bagus dong. Karena apa yang Anda beli sekarang untuk 5 tahun, 10 tahun lagi masih disimpan. Oke, dari Sri Wahyu 99. Udah jam 20.30 ya, cepet banget ya hari ini ya. Yang bagus cicil saham minimal berapa emiten kok? Pertanyaan bagus. Untuk cicil saham paling bagus berapa banyak emitennya? Semakin sedikit emitennya, semakin Anda serius mengopreknya. Semakin banyak emitennya, semakin Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Gitu. Karena semakin banyak emiten, psikologi kita adalah
gue nggak tahu 5 tahun lagi mana yang bagus. Ya udahlah, gue beli ini. Harapannya semua bagus. Artinya analisanya, your homework nggak jalan. Tapi semakin sedikit emiten yang Anda pilih dan Anda cicil tiap bulan itu selalu sama, maka you did your homework. Karena pilihan investing ini beda-beda. Misalnya kita hari ini bicara BRI, karena ya kebetulan BRI lagi rame ya, gitu ya, lagi rame diomongin ya. Tapi nggak semua orang suka BRI. Ada juga yang, saya nggak mau perbankan, saya maunya consumer. Silahkan pilih consumer. Tapi dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Gitu. Jadi selera investasi itu nggak serta-merta dari laporan keuangan, dividen yield, dan lain sebagainya. Selalu ada sektor yang Anda nyaman, ada sektor yang Anda tidak nyaman. Jadi itu penting juga. Karena kalau sektor yang Anda tidak nyaman, atau tidak ngerti, atau tidak tahu, ujung-ujungnya naik dikit juga dijual. Karena tidak punya conviction-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dari Today Sadewa, bagaimana dengan perusahaan yang net income-nya tumbuh karena dia nggak bagi dividen? Nggak apa-apa. Tapi Anda tidak bisa invest buat dividen. Tapi balik lagi, kalau Anda invest di perusahaan yang tumbuh net income-nya tapi nggak bagi dividen, where you get the money? Oh, kalau saya jual sahamnya, artinya you don't own the company setelah Anda jual sahamnya. Kan kita bicara long term relationship. Harus tumbuh dan bagi hasil. Nah, itulah kenapa emiten-emiten yang sahamnya selalu mencetak kinerja laba bersih yang bagus dan selalu bagi dividen, biasanya harga sahamnya dari waktu ke waktu, nggak setiap saat ya, itu selalu tumbuh. Teman-teman coba buka grafik saham BRI, teman-teman coba buka grafik saham Indofood, teman-teman coba buka grafik saham BCA. Lihat 10 tahun terakhir, harganya selalu di atas, nggak. Beda dengan sorry to say, sahamnya nggak bagi dividen. Arto udah naik, turun lagi. Kenapa? Hanya sentimen sesaat. Oke, teman-teman, itu dia mengenai dividend investing strategy.